Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Widesti Lumbawan, absen 9 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya dan teman-teman saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Devritan Palupi, nomor absen 13 dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, aku Laidia Lutfiana Sari dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Mahadi Deva Maulana, absen 22 dari kelas 12 MIPA 5. Akan menjelaskan materi sejarah mengenai pembebasan Irian Barat. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, faktor penyebab perebutan Irian Barat. Bagi Belanda, Irian Barat atau mereka sebut Netherlands Nogwenia bukan bagian dari kesatuan wilayah yang harus dikembalikan kepada Indonesia. Salah satu argumentasinya yaitu orang-orang asli Irian Barat memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka dari itu mereka ingin menjadikan Irian Barat sebagai negara sendiri yang di bawah naungan kerajaan Belanda. Indonesia tidak sepakat dan mengendakinya agar seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda untuk segera diserahkan. Lantaran tidak dicapai titik temu, akhirnya KMB memutuskan persoalan Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun ke depan. Namun hingga 12 tahun menjelang, persoalan ini belum juga dibahas lagi. Penyebab yang lainnya juga yaitu karena Belanda telah melanggar utusan KMB, yaitu untuk mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia pada tahun 1950. Namun hingga tahun 1950, Belanda belum juga menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia, sehingga terjadinya konflik antara RI dengan Belanda. Yang selanjutnya yaitu latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat. Yang pertama, Irian Barat terletak di tepi bagian barat di Pulau Irian yang merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia. Yang kedua yaitu Irian Barat merupakan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda dan merupakan wilayah Indonesia menurut sidang BPU PKI. Yang ketiga, terjadi serah terima kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Indonesia kecuali Irian Barat. Yang keempat yaitu Belanda ingin Irian Barat menjadi negara terpisah karena etnis. Yang kelima yaitu dibentuknya Persekutuan Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda dijadikan kepala negara. Yang selanjutnya yaitu Belanda menolak Irian Barat diserahkan secara de jure saat konferensi Uni Belanda Indonesia. Yang ketujuh yaitu gagalnya perundingan membahas pembatalan Uni dan masuknya Irian Barat di wilayah NKRI. Yang kedelapan, gagalnya nota politik perundingan Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat. Dan yang terakhir yaitu gagalnya ajuan Indonesia tentang masalah Irian Barat di PBB. Yang selanjutnya, konferensi Uni. Uni Belanda Indonesia adalah hubungan konfederasi antara Belanda dengan Indonesia yang sudah ada dari tahun 1950 hingga tahun 1956. Uni Belanda Indonesia ini didirikan untuk mempromosikan kepentingan bersama mereka. Namun karena adanya perselisihan militer, eksekusi kesepakatan ini tidak dapat dilakukan. Setelah Belanda menandatangani genjatan senjata dengan Republik Indonesia, pengalihan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 dan Uni Indonesia Belanda didirikan. Uni Indonesia Belanda dibubarkan saat Indonesia meninggalkannya, yaitu pada tahun 1956. Sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Devi Retno Palupi. Saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam pembebasan Irian Barat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, mulai dari bentuk diplomasi, ekonomi, politik, dan bahkan dengan menggunakan senjata. Yang pertama yaitu upaya melalui jalur diplomasi. Upaya ini dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi Uni yang dilakukan secara bergilir di Indonesia dan di Belanda. Namun, upaya secara bilateral ini mengalami kegagalan dan pemerintah Indonesia mengajukan permasalahan ini ke sidang majelis PBB. Upaya-upaya diplomasi di forum PBB terus mengalami kegagalan. Kemudian pemerintah Indonesia mengambil jalan aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan untuk menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
yang memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Yang kedua yaitu perjuangan melalui jalur bidang ekonomi dan politik. Jalan yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi, konfrontasi yang dilakukan antara lain nasionalisasi The Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951, melarang maskapai penerbangan milik Belanda melakukan aktivitasnya di Indonesia, melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda, pemogokan buruh pada perusahaan milik Belanda. Semua perwakilan konsuler Belanda yang ada di Indonesia dihentikan, dan nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia. Sedangkan jalan yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam bidang politik antara lain pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan hasil konferensi meja bundar dan mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat. Maka pada 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Siasiu. Karena jalan diplomasi yang dilakukannya selama satu dasawarsa terus mengalami kegagalan, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain, yaitu melancarkan aksi-aksi pengembalian Irian Barat, yaitu dengan pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia dan menyerahkannya kepada pemerintah. Hubungan Indonesia dengan Belanda semakin memuncak ketegangannya pada tanggal 17 Agustus 1960, di mana pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pidato Presiden Soekarno yang berjudul Membangun Dunia Kembali pada 30 September 1961 di depan sidang Majelis PBB menegaskan kembali sikapnya tentang pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Usaha yang muncul dari perdebatan ini adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat terhadap pemerintah Indonesia. Penyerahan ini dilakukan oleh PBB dalam kurun waktu 2 tahun. Usulan ini datang dari perwakilan Amerika Serikat di PBB, yaitu Ellsworth Bunker. Usulan ini secara prinsip disetujui oleh pemerintah Indonesia, namun dalam waktu yang lebih singkat. Sedangkan pemerintah Belanda menginginkan untuk membentuk Provinsi Irian Barat terlebih dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi oleh Presiden Soekarno dengan ungkapan politik konfrontasi disertai dengan uluran tangan, palu godam disertai dengan ajakan bersahabat. Yang ketiga yaitu perjuangan melalui konfrontasi bersenjata. Perjuangan melalui diplomasi, ekonomi, politik ternyata belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehingga pemerintah Indonesia mencoba alternatif jalan lainnya yaitu dengan menggunakan konfrontasi bersenjata. Terjadi beberapa peristiwa dalam konfrontasi bersenjata ini guna penyelesaian permasalahan Indonesia dan Belanda. Antara lain yaitu ada Operasi Trikora, Operasi Komando Mandala, Operasi Banteng di Kaimana-Fakfak, Operasi Serigala di Teminabuan dan Sorong, Operasi Naga di Merauke dan Kaimana. Dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk pembebasan kembali Irian Barat, pemerintah Indonesia mencari bantuan senjata sampai ke luar negeri. Pada awalnya usaha ini dilakukan ke negara blok barat, yaitu Amerika Serikat, namun tidak memuaskan. Kemudian, upaya ini dialihkan ke blok timur atau negara komunis, yaitu terhadap negara Uni Soviet. Pemerintah Belanda pun menyadari kemajuan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui jalur konfrontasi bersenjata. Kemudian pemerintah Belanda mengajukan bantuan dengan
mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian Barat. Salah satu kapal yang dikerahkan yaitu kapal induk Karel Dorman. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lailia Lutfiana Sari. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, Devi Retno Palupi. Jadi, pada masa demokrasi liberal, pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan untuk pembebasan Irian Barat itu sendiri melalui jalur diplomasi. Akan tetapi, pada demokrasi terpimpin, pemerintah kemudian melakukan langkah yang lebih tegas atau mengambil langkah ofensif untuk melakukan pembebasan Irian Barat, yakni melalui nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan juga melalui jalur konfrontasi militer. Hal ini dilakukan karena dirasa upaya melalui diplomasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak membuahkan hasil. Oke, yang pertama melalui nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan pada masa demokrasi terpimpin antara lain yang pertama NVKPM yang diubah menjadi PT Pelni, kemudian yang kedua KNILM yang diubah menjadi Garuda Indonesia Airways, dan The Javanese Bank yang dirubah menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, sebelum melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu melalui jalur konfrontasi militer, saya akan sedikit mengulas kembali mengenai perjuangan pembebasan Irian Barat yang diprakarsai oleh tokoh dari Papua itu sendiri, yaitu Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo merupakan tokoh yang menyebut Papua atau yang pada saat itu bernama Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang diberi pengertian ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Hal ini menjadi salah satu langkah awal dari proses pengakuan Irian Barat menjadi bagian dari NKRI. Kembali ke materi sebelumnya, yaitu pembebasan Irian Barat melalui jalur konfrontasi militer. Pembebasan Irian Barat melalui jalur konfrontasi militer ini dilakukan karena perjuangan perebutan Irian Barat kembali merupakan sebuah tuntutan konstitusi yang mana sudah dicita-citakan saat kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada 19 Desember 1961, melalui rapat raksasa di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan suatu komando perjuangan pembebasan Irian Barat yang bertugas melakukan perjuangan secara konfrontasi militer dengan Belanda yang bernama Trikora atau Trikomando Rakyat. Isi dari Trikora itu sendiri yang pertama adalah gagalkan pembentukan negara boneka buatan Belanda. Kedua, isi dari Trikora adalah kibarkan merah putih di Irian Barat. Dan isi Trikora yang terakhir atau yang ketiga adalah bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan tanah air dan bangsa. Sejak dikeluarkannya Trikora, maka dimulailah langkah-langkah ofensif pemerintah untuk pembebasan Irian Barat. Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk suatu Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang diketuai oleh Komando Mayor Jenderal Soeharto. Akan tetapi, sebelum Komando Mandala menjalankan tugas dan fungsinya, unit militer Indonesia dari Kesatuan Motor Torpedo Boat atau MTB sudah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Akan tetapi, rencana ini ternyata sudah diketahui oleh Belanda, sehingga terjadi pertempuran yang tidak dapat terelakkan. Pertempuran inilah yang disebut dengan Pertempuran Laut Aru.
pada pertempuran Laut Aru karena jumlah kapal-kapal Indonesia dengan kapal-kapal milik Belanda tidak seimbang, menyebabkan kapal-kapal dari Indonesia banyak yang gugur. Salah satunya adalah MTB Macan Tutul yang berhasil ditembak oleh Belanda dan kemudian tenggelam. Tenggelamnya MTB Macan Tutul ini ternyata juga memakan korban, yaitu Komodor Yosudarso dan juga Kapten Wiratno yang pada saat itu ikut serta tenggelam dengan MTB Macan Tutul. Sehingga dua orang yang menjadi korban adalah Komodor Yosudarso dan juga Kapten Wiratno. Peran Komando Mandala sendiri terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap infiltrasi. Tahap infiltrasi ini merupakan tahap memasukkan anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia ke wilayah Irian Barat secara perlahan dan juga tersembunyi. Tahap ini dilakukan hingga akhir tahun 1962. Tahap yang kedua adalah tahap eksploitasi. Pada tahap ini, para anggota TNI yang sudah berada di Irian Barat melakukan penyerangan secara terbuka terhadap pos-pos pertahanan Belanda. Hal ini atau tahap ini dilakukan hingga akhir tahun 1963. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir dari Komando Mandala adalah tahap konsolidasi. Tahap konsolidasi ini merupakan tahap penegakan kedaulatan NKRI di wilayah Irian Barat dan dilakukan sejak awal tahun 1964. Pada awalnya, Belanda menganggap remeh tahap infiltrasi yang dilakukan oleh Komando Mandala di Irian Barat. Akan tetapi, ketika tahap infiltrasi yang dilakukan oleh Komando Mandala berhasil menduduki kota Teminabuan, Belanda akhirnya mau tidak mau terpaksa melakukan perundingan kembali dengan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan sengketa Irian Barat. Hal ini kemudian menyadarkan para pendukung Belanda di PBB bahwa upaya yang dilakukan Indonesia untuk melakukan pembebasan Irian Barat kembali bukanlah sebuah hal main-main. Perjanjian New York dilatar belakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut kembali daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. Pada saat konferensi meja bundar atau yang biasa disebut KMB, pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo 1 tahun sejak KMB. Namun, sampai tahun 1961, masalah tersebut tidak terselesaikan juga. Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam masalah Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk segera mengajak perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. Van Rooijen, sementara Banker dari Amerika Serikat yang menjadi perantaranya. Pada tanggal 15 Agustus 1962, diperoleh perjanjian New York yang berisi penyerahan daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority atau yang bisa disingkat dengan sebutan UNTEA. Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau yang bisa disingkat dengan sebutan Perpera di Irian Barat sebelum akhir 1963, dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari Perpera tersebut. Pemerintah Indonesia menjalankan Perpera tersebut dalam 3 tahap. Kemudian, pemulihan hubungan Indonesia-Belanda pada tahun 1963 diawali dengan dibentuknya kembali Kedutaan Indonesia di Den Haag dan Kedutaan Belanda di Jakarta. Sesuai perjanjian tersebut, pada tanggal 1 Mei 1963, secara resmi Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti ketika Papua bagian barat melaksanakan Perpera, di mana rakyat mayoritas di sana lebih memilih tetap menjadi bagian dari RI. Dan dengan demikian, secara de jure dan de facto, Papua bagian barat atau yang biasa disebut Irian Barat secara resmi bergabung kembali dengan NKRI.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.